Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apang Indai Menyadik dan yang saya hormati, salam sejahtera, salam persaudaraan dan persatuan. Dinga Nuli, Dinga Ulinang, jumpa lagi di episode sekarang. Jumpa lagi dengan tukang kisah atau tukang kana. Jangan lupa like, share, and comment. Karena dengan like, share, and comment berarti Menyadikku semua telah ikut mencegah cerita lisan kana dari kepunahan. Dan kita wajib melindungi budaya kita supaya tidak punah. Kalau orang Jawa, orang Hindu itu punya cerita Ramayana yang sangat legendaris, kita punya Angkana. Kita orang Dayak punya cerita Angkana yang juga legendaris sebenarnya, karena cerita ini sangat panjang sampai 3 generasi, dan ini adalah generasi yang kedua yang akan saya ceritakan. Menyadikku semuanya, sebelum saya lanjutkan ke episode ketiga ini, perlu saya sampaikan bahwa cerita Engkana ini biasanya diengkanakan atau didendangakan atau ditembangkan pada waktu orang bekerja di ladang, khususnya musim merumput atau mabau kata bahasa kami, menyiang pokok-pokok padi, pohon-pohon padi. Dari pekerjaan itu antara setelah menugal, setelah menanam, sambil menunggu padi itu tumbuh dan berbuah, bunga dan berbuah, itu kan banyak rumput dan gulma yang perlu disiangi. Nah, itu namanya mabau. Jadi orang biasanya secara gotong royong atau bahasa kami itu mai ari. Tapi kalau bahasa desa, Dayak Seberuang, Dayak Desa, kemudian Dayak Lebang itu beduruh. Kami sana pun ada juga yang menyebut beduruh. Jadi kalau Lebak Najah, Lebak Tapang, Panggung Belimbing, Kenual itu biasanya nyebut beduruh juga. Jadi contohnya begini, kalau dalam satu kampung itu ada 10 keluarga, untuk hari ini itu keluarga A. Jadi keluarga-keluarga yang lain, yang 9 keluarga itu membantu keluarga si A gotong royong ladang. Besok keluarga si B, kemudian dibantu juga. Masing-masing umpamanya pada waktu keluarga si A bekerja, keluarga B membantu 2 orang. Besok pada waktu keluarga B bekerja, kita bantu 2 orang juga. Kalau keluarga B itu membantu 3 orang, yang padahal keluarga B itu membantu 2, itu berarti keluarga B butang 1 orang. Nanti harus dibalas lagi, begitu seterusnya. Nah, bapak saya biasanya dipanggil orang, dibawa orang untuk Engkana, walaupun dia sudah tua waktu itu, tapi dihitung juga itu, dianggap dihitung 1 orang, walaupun dia kerja sambil lewat aja sambil Engkana, karena dia tidak bisa serius karena Engkana itu. Kemudian pada waktu mengetam padi atau menganyi, itu sering juga, tapi tidak selalu. Yang mabau itu yang tuh, karena agak lambat, banyak rumput. Kan waktu itu kan belum ada racun rumput dan sebagainya, tidak seperti sekarang. Sekarang pun orang beladang pun sudah mulai tidak ada, hampir tidak ada lagi orang yang berladang, paling sikit-sikit saja. Itu kalau pas berladang. Jadi kalau pas mengerjakan pekerjaan ladang yang lain, pemenebang lebas itu tidak bisa, nugal tidak bisa. Engkana itu paling malam harinya. Kemudian kalau malam hari di rumah panjang itu biasanya orang ngumpul bedamah, kata kami. Bedamah itu sama kalau bahasa Indonesianya lembur. Malam-malam orang ngumpul, ibu-ibu biasanya bawa anyaman, nganyam tikar yang belum jadi, berkumpul bersama. Ada yang menyulam, ada yang menjahit, ada yang menganyam tikar, menganyam izin, kata kami, menyajam takin itu untuk tempat padi. Kemudian yang laki-laki ada yang melalin itu menganyam juga sebenarnya, menganyam ladung atau sedung. Ada menganyam bubu dan lain sebagainya. Ada yang membuat alat-alat perkakas pertanian, alat-alat ladang, alat-alat berburu dan lain sebagainya. Ada juga yang datang gitu. Malam-malam tuh ngumpul bawa pelita masing-masing. Mungkin pada waktu tahun
50-an itu belum banyak yang pakai berita, masih banyak yang pakai damar. Ya dibawa lah damar itu. Tapi zaman saya udah tidak ada lagi yang pakai damar. Waktu saya kecil tuh orang sudah ada beritanya, sudah ada minyak tanah waktu itu. Baik, para penyadikku semuanya, saya ingin sedikit menyinggung masalah perbedaan kana Tingang Tebang dan kana Kumang-Umang. Karena Kumang-Umang itu ada yang sangat sedih sebenarnya. Awalnya pada waktu ke Kawah dan Kumang Lait. Karena yang adik-beradik itu Tajak, yang satu adik-beradik, satu ibu satu bapak dengan kalian tuh Kumang Tajak. Kemudian Kelin, bukan Kumang Tajak Pulau. Saya bilangnya Tajak Pulau perempuan. Kemudian Kelin, kemudian Lemambang, kemudian Soanai nanti kawin dengan Kawah. Kemudian sepupunya, bapaknya adik-beradik, ibunya adik-beradik juga. Sepupunya Kumang Lait nanti kawin dengan Kelin. Kemudian Lemia kawin dengan Lemambang. Kemudian Kawah kawin dengan Seranai, adik Lemambang, adik Kelin tadi. Karena Kelin dengan Kawah itu bersepupu pada waktu itu, terjadi pembunuhan bapak dan mama Kumang Lait. Kumang Lait itu waktu Keladang dibunuh oleh orang di langit. Benyawai langit namanya membunuh. Sehingga yatim piatulah Kumang itu. Kumang dan Kawah tuh yatim piatu. Makanya disebut Umang. Kumang-Umang tuh, Umang sama dengan yatim piatu. Itu ceritanya kalau Umang. Menderitalah hidup mereka. Api pun tidak ada. Api pun harus minta. Karena waktu itu kan korek payah. Mana ada korek api? Biasa tuh orang minta api itu dengan tetangga tuh bawa kayu, bilah-bilah kayu. Kayu bakar yang ujungnya ada kayu, ada api. Itu diminta untuk memasak dan dihidupkan di tempat dapur kita. Minta api pun tidak boleh dengan Kelin waktu itu. Rumah mereka beda tempatnya. Kawah mau minta api dengan Kelin itu tidak boleh, waktu dilarang oleh Kelin. Kenapa? Nanti umangnya itu menular, kata Kelin. Menular, kok bisa menular? Bapak mama Kumang Lait itu kan meninggal dibunuh orang. Nanti bapak mama Kelin pun akan dibunuh orang juga. Kan tidak masuk akal. Tuh, Kawah itu marah benar. Tapi Lemambang kasihan disembunyikan oleh Lemambang, diberi dengan Kawah kayu bakar yang udah ada apinya dikasih dengan Kawah. Ketahuan oleh Kelin marah dengan Lemambang. Singkat kata, singkat cerita, bapak Kelin dengan mama Kelin itu bapaknya Kelin itu meninggal juga, tapi bukan dibunuh orang di langit, dibunuh orang Tanjung Muntang. Kelin tidak tahu, tapi Kawah tahu, ada yang ngasih tahu. Karena Kumang Lait itu paham benar, dia itu sakti. Sebenarnya yang membuat Kelin itu hebat itu Kumang Lait. Masalahnya jodoh Kumang Lait itu harus Kelin, tidak bisa dia kawin dengan yang lain. Itu permasalahannya. Jadi Kelin itu agak blow on di situ, walaupun dia tetap yang diikuti, harus jadi pemimpin. Cuman itulah blow onnya luar biasa kalau cerita itu di situ. Jadi pada waktu Kumang Lait dengan Kawah membalas bunuh ke langit, Kelin tidak ikut, padahal dia yang dah besar, sepupu mereka, yang karena marah tadi, tidak percaya nanti kalau kami membalas bunuh ke atas, bapak mama kami pun mati juga, padahal memang udah mati. Terus setelah balas bunuh Kawah dengan Kumang Lait itu pulanglah, barulah Kelin itu sadar kekeliruannya, bahwa bapak dia pun mati juga di Tanjung Muntang. Lemambang pun udah memberi pengertian juga, bukan Kawah yang salah, bukan Kumang Lait. Kenapa bang sampai begitu sampai hati gitu. Kita memberi api pun untuk mereka masak pun tidak boleh. Itu yang sangat sedih. Kawah masih kecil waktu itu. Kemudian dengan begitu
klien itu pergi ke dalam rimba ngampan. Nah, kalau kan aku mau nih klien yang dulu pergi karena dia malu. Pergi ngerapa kata orang, apa namanya, mengembara di limbah berantara. 3 malam dia dulu. 3 malam udah itu baru kawah nyusul, disusul oleh kawah juga. Apakah dia sengaja nyusul klien itu saya kurangnya. Apakah dia diculik oleh hantu telanjut? Lupa aku. Kawah waktu itu. Nah, dalam perjalanan pada waktu kawah itu menyusul klien, kemudian Lemambang, karena Lemambang itu juga kan adiknya klien. Setelah kawah pergi, klien dah lama pergi, susul oleh kawah, Lemambang pun pergi. Mereka pergi ini, tiba-tiba kakak klien itu dengar berita dari istri-istri pengampan itu ya, istri-istri pengampan, istri-istri yang mereka dalam rimba itu hamil di luar nikah kakak klien itu. Padahal itu bukan anak orang sembarang, udah dikasih tahu itu bukan anak siapa-siapa, tapi anak orang penting, anak raja di dalam air yang bisa membantu nanti membalas bunuh. Kalau ndak ada anak itu nanti dalam tanda kutip ya anak di luar nikah itu, mungkin dalam bahasa Indonesia anak haram itu ndak bisa dibalas bunuhnya. Sama seperti karena tinggal tebang, ada juga anak itu nanti. Cuman klien tidak menuduh kawah. Ini klien menuduh kawah nih, karena 3 hari kawah tuh masih tinggal itu. Pada kawah masih kecil. Nuduh kawah yang itu apa istilah menghamili kakaknya. Itu yang membuat kawah marah benar. Padahal istri-istri klien itu udah bilang bah istilahnya pesannya jit daun kelinang. Pesan itu udah luar biasa. Bukan anak kawah, tapi anak raja suka belinggang. Dia hanya nyumbang anak situ supaya bisa membantu nanti orang lengkok malas bunuh. Nanti setelah pulang dari Ngampan, setelah pulang dari Rimba Raya, klien dengan kawah itu berbunuhlah gara-gara itu, gara-gara kawah itu dituduh klien. Klien yang mau bunuh, kita dua kalau panik katanya. Menurut aku pasti kamu yang menghamili Bulau Nugiang. Kawah ndak mau. Kalau begitu baiklah kita bunuh aja, kata klien. Bikin pagar di halaman. Oh, pagar. Nah, pagar dah apa, klien dah hampir kalah, baru datang pula orang yang hamil tuh. Kawah udah mau nombak klien gini, klien udah nyandar di pohon kelapa, mau ditombak ini, pegang apa namanya, tombak dari belakang. Bukan salah kawah katanya, saya yang salah, kata orang yang mengambil, yang pelaku utama itu, yang pelaku itu yang datang. Sebenarnya itu siasat klien aja sebenarnya. Kalau ndak gitu ndak akan datang orang itu. Kawah marah benar. Terus Kumang Lain waktu itu sudah kawin dengan klien, dibawa kawah lagi. Kemudian Saranai, adik klien itu mau ditinggalkan tempat klien, tapi Saranai pun ikut, Lemabang pun ikut kawah. Mau pulang ke tempat kawah di ujung Malang karena mereka lain rumah waktu itu. Lemabang ikut kawah, Kumang Lain ikut kawah, Saranai pun ikut kawah. Tinggal klien sendiri gitu. Udah itu klien minta ampun, minta maaf, bukan salah kawah katanya. Terus orang pelaku itu malah bayar utang segalanya. Udah itu baru kawah teman barang buah ikut gelanggang katanya. Barang buah pun ya harus ikut klien. Kumang Lain itu ndak ada jodoh kalau ndak kawin dengan klien, itu masalahnya dalam cerita karena itu. Di mana-mana pasti klien lah jodohnya. Walaupun klien itu menyakitkan hati cerita itu, tetap diikuti mereka. Itu hebatnya klien. Itu bedanya para menyadikku semuanya. Baik, sedikit lagi saya akan mengengkanakan cerita Tinggal Tebang ini, engkana Tinggal Tebang ini, di mana kawah sekarang masih di rumahnya Landak Lubang, rumah hantu sebenarnya. Mereka itu hantu semua, separuh hantu separuh manusia lah. Gana lemang di sini, atau manusia bebu natang, separuh manusia separuh binatang. Kawah nanti berangkat dari sini, berangkat dari rumah
belian Landok Lubang pergi ke Sarai Ngengkang. Sarai itu kan namanya air terjun, ada penguasa di situ namanya Telanyin Ngusin Tulang. Mungkin antu gergasi kali besar atau gunduru. Tulang orang tuh manusia tuh ditelan sunsang atau ditelan lintang besar barangkali. Nah, tapi kawah kan tidak bisa digitukan, nanti malah dia yang sakit, karena kawah ini bukan orang sembarangan, malah dia nanti membantu malas bunuh. Kawah pun dikawinkan, dipaksa harus kawin dengan anaknya, dan anak itu nanti lama-lama pun ikut kawah pulang ke Pulau Kembang. Baik, kita mulai kanannya. Bu kenang nyanai ken lungai limai gelang, kawah lagi angun lu landa lubang, angun belian landa lubang. Dinga beli aku buderang, hari ini buderang mansang. Kami nak lagi tahu tentang mulih bensia bebu natang. Tulana benar bersu pasang, kirana gawuk lengkur umang, 7 malam nak tahu tentang. Jaku belian lana lubang, udah tuntung pia hari dah luang, baru kain lungai beni benang. Kawah dah dan sung ada pajang, tu ni kainuan pulang. Tu kampu kai kat pinggang, tu minyak pulia sepedang. Pakai nyempam muluk senapang, penyanga muncit surian tingang. Kain lidi bau angkat ngarang, kawah nama celana panjang. Punggung dulilit kesulinang, 2 beral kancin bukanang. Punggung du gantung bulu tulang, idai beli kena pia asulang, ona titi kaili di mansang. Au beli retu sulang, jaku belian nyentang gelang. Lau beli lidi ngingkat belakang, upu panyung jadi semanang. Kawah halu ngingkat ke belakang, pugana bisi ibu hakelang. Nengkara akapan sabu kadang, dai mati dudi si gana lemang, main sabu beli gana lemang. Jaku ulam daya lidi datang, lalu bertemu Sarai Ngengkang. Bertemu nganan tu ngusin tulang, kain lungai lalu du tagang, kawah selalu ia jamang. Bau tu nana perut aku kenyang, aku bertemu anak orang. Kain lidi kak telan sunsang, mak kawah nalah ia jamang. Asa nelan pinau nu wayang, pia asa nelan bara amu ramang, lutah kuda becu cengkang. Bau ka ia
nanya jenang sepa bensiana Allah jamang sepa nama kini ona penatang katinai sepa diapang au kiayan ti nanya jenang ti nanya nama lidi budrang ku sulit itit abu ingin mayang bama penembah gajah tanang binai keratu tentemu gilang enti sungguh makan tahu du jamang barang buah dah patumang kiai ku rugi sesaanu wayang depu mati wang Tanjung Muntang kawah enti pia abunung na desa ngilang kawah kelah tambah aku pulang kula aklah meli bulau bukanang orang tua terlalu banyak barang ngemak usah asuramung kijang nyangkian keladan dulu pampang piah hanti inui sarai ngengkang klipak ngepit usah keringung ngunan keladan dulu ujung belakang emak terlimpai nganung bertemu kawah lalu du pasung lalu delekat dengan sarung temu ku panyung sarai ngengkang kawah terletak tengah ruang menabunung aku bukanang ia beli bunung dah duruang idai kiai kati subarang katin te iliyai ngisai gelang au bunung na tau muang gau kelengkuk patumang Allah na pudi ngega barang pakai kain lidi nyilih benang dah temu kain dengan selindang baru remikuk anu kang lawang minum dulu. Baru miku anu kang lawang lau nuli kawah ini barang pakai kain lidi nyilih benang au ujaku lidi budrang kawah na usaha nyilih benang napan luya akampuh du buntang baru orang tua telu lingang dai bunung kawah kalah nyilih benang bunung itu kalah meli tunang kalah meli bulau bukanang bunung kalah balit pulau kemang kalah balit eri tekat batang baru kain lidi ngami pulang kami na tahu tentang timang main saben sia bebu natang kain lidi na nada bentimang Allah na kawah ganti benang baru engkau kawah nyili benang pudi duan sung nita hajang dah tuntung titah baru ngamah nyamang
kain lidi suruh bugimang, makan ngemban bulau buranang sida dua nyantap bugimang, bila nyantap bulan mayang urang makan bait jungan ngelunang, kahanti panjung gana lembang dah temu lidi bu kejang ajang, baru sama duduk demukal di tengah ruang minta pantan bulau buranang, dah tuntung pia udah lidi nyamang baru pudi bu bagi pinang, dah makan lusi duduk abu gimang, jaku naik bulau buranang 3 malam penau dentang, tuntung 3 malam du bilang, nuan beli kalah lagi mansang angkat otu jumpa gelangang, bertemu du batu kumang yang bebak ngampan jang ngega alinang kian nuana dan sung pulang, udah banyak puga macan nelang makain lidi nada bentimang, nada dipatut ngangun tumbang jaku ulam daya lidi datang, dia adulu lidi buderang angun panjung wang sarai ngengkang, pantan telanyin musin tulang pakurang jantuh cerita panjang, ku lagi nyanai wang pulau Kemang, nyanai delengkuk susah genang kain lidi pugana pulang, udah 7 malam du bilang bait ti hidup gelap tumbang, nambah kain lidi napan ngarang piah ti inui lidi buderang. Sekian, terima kasih, wassalam. Lanjut ke episode yang keempat. Kala temu jung ni buang ningang, nanti na temu ni buang ningang, nada bunuh Allah ada pulang, mani benyawai sepa ningang, balik hari gempung pagi maya utang, nusuk kapat kemawang nyentang panjung kapat serang gelangang, serang kelin dengan budrang, nada kain ngaut nama mulang, panjung tanjung serang lemamang, kelin kawah nama mulang, kain ngaut serang mengulang, kian nua lagi deni buang ningang, bu balik rai lidi buderang, mikir ken ngaut lepu batang, urang banyak ngaut nengulang,